arus globalisasi dan derasnya informasi digital, tantangan kita adalah bagaimana nilai nasionalisme tetap kuat, khususnya di kalangan generasi muda. Dan pendengar, sudah ada di hadapan saya dua narasumber yang berkompeten untuk membahas masalah topik ini. Yang pertama adalah Ibu Delmi Adu SPD GR, betul Ibu ya? Sebagai PLT Kepala Sekolah SMP Barapen. Betul, ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Baik, berarti saya manggilnya Ibu Delmi. Oke, Ibu Delmi, baik. Lalu yang kedua ada Dr. Andas Jun T. Talisan. Betul Bapak ya? Benar. Bapak, saya panggil Bapak Jun berarti ya? Iya. Oke, Bapak Jun. Sebagai Wakasek Kesiswaan Pembina OSIS SMP Barapen Manokwari. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, sehat. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Baik, pendengar, untuk mengawali perbincangan hari ini mungkin saya mau tanya terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu nih. Menurut Bapak dan Ibu nih, bagaimana sih kita mendefinisikan nasionalisme di era modern saat ini? Mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Jadi untuk nasionalisme di era modern sekarang itu adalah rasa cinta kita kepada bangsa kita terhadap semua yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Khususnya kesetiaan kita kepada negara kita untuk bangsa kita. Itu menurut saya sih. Oh iya, baik, terima kasih. Lalu mungkin dari Bapak Jun? Ya, menurut saya jiwa nasionalis itu selain definisi daripada jiwa kebangsaan, cinta tanah air. Ya, menurut saya jiwa nasionalis itu dia merujuk pada 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oke. Tadi 4 pilar itu tadi Pak ya? Jadi merujuk pada 4 pilar itu. Tadi. Itu bisa kita menemukan jiwa nasionalis kalau kita memegang teguh tentang 4 pilar kebangsaan ini. Kebangsaan yang tadi. Oke, baik. Berarti memang tadi ada 4 ya. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Kita tetap teguh pada 4 pilar ini. Oke, baik. Ini bagaimana caranya kita menumbuhkan ini di generasi muda, terutama di dunia pendidikan. Dan tentu bukan hanya sekedar retorika, teori, tapi bagaimana implementasinya dalam perilaku membimbing anak-anak didik kita di sekolah. Oke. Mungkin nanti berkembang sebentar implementasinya, tapi definisinya, orientasinya seperti menurut kita ya itu. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Lalu nih, tantangan terbesar di dunia pendidikan nih terutama nih untuk yang di sekolah untuk menanamkan nasionalisme di tengah era digitalisasi ini, Bapak. Ya. Mungkin iya Ibu terlebih dahulu. Boleh. Jadi untuk tantangan di era digital sekarang untuk di dunia pendidikan khususnya ya anak-anak lebih fokus menonton hal-hal yang ditontonkan ya diberikan oleh di era digital sekarang sehingga membuat mereka merespon segala sesuatu dari luar itu lebih besar dibandingkan yang ada di negara kita, khususnya budaya-budaya dari luar. Sekarang kan perkembangan zaman sudah semakin maju, mereka bisa melihat sendiri ya, mereka bisa searching sendiri mencari pengetahuan dari luar yang menurut saya ada kala sisi positifnya ada tapi juga lebih banyaknya negatif. Dan mereka lebih banyak anak-anak kan sekarang lebih lebih cepat terpengaruh budaya-budaya mereka yang menurut saya bukan budaya kita tapi mereka adopsi setelah mereka menonton. Jadi sebenarnya tantangannya sih ya kembali kepada kita sebagai pendidik ya secara umum bahwa kita harus bagaimana mengatur atau menanamkan jiwa nasionalisme itu di dalam diri mereka sehingga apapun tantangan dalam era globalisasi sekarang atau di digital sekarang mereka tetap mempertahankan budaya kita sendiri. Berarti tantangan terbesarnya adalah mempertahankan budaya sendiri dan
bisa memfilter antara yang digitalisasi, antara yang luar dan yang betul. dalam. Oke, baik. Lalu kalau dari Bapak Jun sendiri mungkin? Ya saya kira sama kita, bahwa tantangan untuk di era sekarang yang semakin terbuka ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak itu lebih tahu kadang-kala daripada kita. Karena tapi bagaimana kita membingkai mereka dengan nilai-nilai luhur nasional. Nah, memang dalam dunia pendidikan itu pasti setiap sekolah menanamkan jiwa nasionalis di semua siswa, semua pelajar. Nah, tinggal bagaimana kita membingkai mereka ini tentang nilai-nilai luhur nasional, nilai kebangsaan, cinta tanah air. Nah, tidak gampang terbawa oleh perkembangan situasi di era digitalisasi sekarang. Ya, sama dengan Ibu Kepala Sekolah tadi, bagaimana kita betul-betul membingkai anak-anak ini dengan kita khususnya di SMP Barapen, karena salah satu contoh boleh. Kita karena sekolah ini di bawah yayasan pendidikan kekristenan, kita membingkai mereka dengan nilai kerohanian yang luar biasa. Nah, salah satunya tiap pagi sebelum belajar berdoa dan mengungkapkan ayat hafalan. Minimal 3 ayat hafalan. Tiap hari. Demikian juga pulang. Sebelum pulang mereka mengucapkan ayat hafalan yang berbeda. Dari yang pagi tadi. 3 pagi, pulangnya 3 lagi. Nah, ini salah satu membingkai mereka bahwa mereka harus betul-betul ditanamkan jiwa percaya pada Tuhan. Untuk membingkai. Berarti memang tantangan tersendiri adalah bagaimana cara para pengajar atau pendidik ini untuk bisa membingkai para siswanya. Intinya itu, membingkai siswanya. Seperti itu ya. Baik. Lalu mungkin banyak pendengar juga yang penasaran nih, kenapa sih menanamkan nasionalisme ini di usia dini, istilahnya waktu di sekolah ataupun di lingkungan sekolah seperti itu? Ya, kalau menurut saya kenapa kita menanamkan jiwa nasionalisme itu di usia dini? Karena menurut saya itu hal yang sangat penting. Sangat penting karena contoh ya, karena saya juga mengajar di SD. Pengalaman kami ketika kita menanamkan seperti yang sudah disampaikan Pak Jun tadi, di sekolah kami membiasakan mereka, jadi menanamkan jiwa nasionalisme itu salah satunya itu adalah yang paling tinggi di sekolah kami itu kerohanian. Menurut kami bahwa jika anak-anak diajar sesuatu yang baik melalui firman Tuhan, itu mereka akan tertanam sejak dini dan itu akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman beberapa anak sekolah kami yang ketika sekolah di kami, mereka keluar mereka menjadi orang-orang yang berhasil memiliki karakter yang bagus dan mereka juga terkenal di setiap tempat mereka bekerja begitu. Jadi kalau menurut saya ya harus jiwa nasionalisme itu harus ditanamkan, salah satunya itu karakter. Karakter itu didapat dari mana? Ya penanaman nilai-nilai rohani di dalam diri mereka. Baik kita agama yang Kristen maupun Muslim, itu kan kita berbeda-beda ya. Tapi bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai itu supaya dia bertumbuh kuat. Ya jadi menurut saya yang paling penting adalah kita harus menanamkan di sejak dini. Sejak dini karena itu akan mempengaruhi hidupnya sampai dewasa nanti. Jadi kalau kita sudah tanamkan hal-hal yang baik sejak dini, itu akan terbawa sampai mereka bekerja dan dimanapun mereka tinggal, itu bisa mereka menjadi berkat juga buat orang lain. Jadi bukan hanya karakter pengetahuan yang mereka bisa, tapi karakter mereka juga ya disiplin, jujur, karena dalam hal-hal rohani kan semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Kejujuran, kedisiplinan, bertanggung jawab, bahkan takut akan Tuhan itu menjadi moto sekolah kami. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kami ajarkan ke mereka bahwa kalau kita takut sama Tuhan, maka semua
akan Tuhan berikan sama kita. Yang penting kuncinya itu takut berarti bukan hanya kita berbicara takut ya dalam tanda ini, tapi takut berarti dari perilaku, sikap. Jadi yang kami ajarkan di sekolah bukan cuma pengetahuan tapi benar-benar karakternya itu harus terbentuk. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Memang kenapa penting memang ini ya, karena sejak dini supaya nanti ke depannya waktu dia dewasa dan itu sudah terbiasa untuk memiliki jiwa nasionalis dan juga memiliki keagamaan yang cukup bagus gitu ya. Ya menurut saya itu karena polanya kalau sudah dari awalnya sudah benar, pasti akan diingat. Diingat terus sampai dewasa nanti. Ya, jadi kita harus terus mengingatkan begitu. Kita tidak boleh melepas mereka begitu saja setelah mereka tamat dari sekolah kita, tapi kita harus terus mengingatkan mereka dimanapun kita bertemu. Ya seperti itu menurut saya sih. Oke, baik, terima kasih. Lalu mungkin apakah tadi kan sudah dijelaskan salah satu ya programnya adalah kita hafalan yang di pagi sama di waktu pulang. Nah selain itu apakah ada program lain yang mungkin mendukung membangunnya rasa cinta tanah air bagi para pelajar seperti itu? Yang kami lakukan di sekolah kami ya, salah satunya itu pembiasaan. Pembiasaan itu salah satunya adalah upacara bendera. Upacara bendera itu kan kita lakukan setiap hari Senin pagi. Saya rasa itu membiasakan anak-anak. Di dalamnya itu mereka tidak tahu bahwa mereka diajarkan disiplin, bertanggung jawab. Kan setiap upacara mereka ada yang bertugas tuh. Betul. Nah, itu mereka diberikan tanggung jawab, keberanian di dalamnya. Walaupun mereka mungkin tidak paham, tapi selama perjalanan sekolah kami, mungkin orang tua juga mungkin ada yang belum paham bahwa ternyata upacara bendera itu sangat penting bagi setiap anak-anak. Jadi ada yang antusias sekali waktu hari Senin datang lebih awal. Itu kan kita juga bisa lihat bagaimana anak-anak disiplin. Sebenarnya itu adalah salah satu kita membangun jiwa nasionalisme mereka. Tapi walaupun mereka dalam hal ini mereka mungkin tidak terlalu paham, tapi sebenarnya itu sudah ada dalam diri mereka. Jadi ada yang sudah tuh pagi-pagi antusias karena kita upacaranya itu 7.15. Ada yang jam 7 sudah ada yang setengah 7 sudah ada. Tapi ada juga yang sampai jam 8, jam 9 ya itu terjadi di semua sekolah ya, tidak bisa dipungkiri. Betul. Tapi sebenarnya dari hal-hal pembiasaan sederhana ini sebenarnya kita sudah mengajarkan mereka bahwa semua aturan yang diberikan sama negara kita, bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan melalui kita upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional, ya itu yang kita terapkan pada anak-anak. Jadi walaupun mungkin mereka tidak paham secara baik apa itu jiwa nasionalisme, tapi mereka sudah melakukannya. Ya salah satunya itu disiplin, tanggung jawab. Jadi ketika mereka dikasih tanggung jawab untuk kegiatan upacara bendera, mereka ikut. Apalagi untuk sekarang kita sudah mendekati 17 Agustus ya. Betul, Jadi semua sekolah dalam persiapan untuk mengikuti upacara. Padahal waktu jatuhnya di hari Minggu ya, 17 Agustus. Tapi kita semua punya antusias yang tinggi untuk tetap melakukan upacara bendera sesuai dengan edaran dari pemerintah juga. Jadi saya rasa itu hal-hal yang membuat mereka untuk jiwa nasionalisme membuat mereka. Jadi walaupun mereka tidak mengerti sama seperti yang tadi saya sampaikan, tapi sebenarnya mereka sudah lakukan. Dan sebenarnya ini harus dipahami oleh semua orang tua, semua tenaga pendidik bahwa upacara itu bukan sesuatu yang rutinitas, tapi sebenarnya itu juga pembelajaran di mana kita ajarkan mereka untuk cinta akan Indonesia, cinta tanah air. Maka mereka juga memiliki di dalamnya sudah ada karakternya. Sudah mulai terbentuk bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia berani memimpin di depan sebagai pemimpin upacara, dan intinya mereka punya karakter itu bisa dibentuk. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang mungkin sampai sekarang mungkin mereka nggak mengerti ya, apalagi khusus di SD biasanya ya. Di SD masih belum terlalu paham mungkin terlalu paham. Tapi di SMP itu setiap pelajaran-pelajaran yang kita sudah integrasikan untuk pembelajaran untuk jiwa nasionalisme, contohnya kayak PPKN, kemudian IPS, itu kita sudah ajarkan kepada mereka, bahwa kita bukan hanya sekedar tahu pengetahuan saja, tetapi harus kita buktikan dengan tindakan. Nah, salah satunya itu upacara bendera, kemudian apel pagi juga, menyanyikan. Sekarang kan ada program kan dari pemerintah 7 kebiasaan. Jadi salah satunya itu kita harus apel pagi, senam. Itu bentuk kita melatih anak-anak untuk bagaimana mereka disiplin dan bertanggung jawab, jujur dan setia. Terima kasih jawaban yang sangat
bisa menggambarkan ya bagaimana kondisi sekolah yang saat ini. Memang meskipun secara gamblang anak-anak mungkin tidak tahu, tapi setidaknya mereka sudah melakukan rutinitas seperti itu, sehingga kedepannya nanti ketika sudah dewasa bisa terbawa sampai dewasa seperti itu. Oke. Lalu mungkin kalau kita bicara soal OSIS juga nih Bapak. Bapak sebagai pelaku pembina OSIS ya Bapak ya. Nah mungkin bisa dijabarkan Pak, apakah bagaimana bagaimana peran OSIS dalam menghidupkan semangat nasionalisme di lingkungan sekolah itu? Oke, saya kembali tadi ya bahwa pendidikan jiwa nasional kenapa mesti dari usia dini itu penting. Jadi bukan dari sebuah lembaga pendidikan yang resmi atau reguler, tapi yang paling utama itu adalah pendidikan di rumah, di rumah. Orang tua, keluarga ya. Ya, itu paling utama. Jadi menghimbau kepada kita sebagai orang tua bahwa terutama pendidikan jiwa nasionalis, nah itu bisa ditumbuhkan dari lingkungan kehidupan keluarga. Juga. Bagaimana menanamkan disiplin, jiwa kerohaniannya diperhatikan, anak sekolah minggu, anak ke pesantren kah, anak ke gereja, nah, kita perhatikan mereka. Adapun hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kenyamanan sebagai si orang anak. Jadi di lingkungan keluarga pertama di lingkungan keluarga. Nah, baru di lembaga pendidikan, termasuk di sekolah. Kita di Yayasan Pendidikan Barapi Pinuai, Barapen Manokwari ya. Itu dari TK sampai SMA. TK wajib. Bukan wajib ya, tapi mereka dilibatkan langsung ya. Upacara. Nah, walaupun dari jumlah misalnya 20 orang, yang hadirnya 10, tapi tidak masalah. Nah, tapi mereka sudah mulai ditumbuhkan yang sama tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita seperti itu. Nah, bagaimana peran OSIS sebagai lembaga intrasekolah yang benar sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan kesiswaan, terutama tentang pendidikan ekstrakurikuler di sekolah. Ya, kita sekarang anak-anak kita sudah untuk sekarang pemilihan di perkemahan ini. Program kita di tanggal 16, 17 itu bukan, mulai hari Jumat besok, sore. OSIS akan melaksanakan perkemahan, kemah pramuka. Nah, itu salah satu kegiatan kita sebagai peran OSIS dalam menumbuhkan jiwa nasionalis di lingkungan pendidikan. Di dalam banyak hal yang kita berikan. Nah, perkemahan. So ada kebersamaan, ada pengorbanannya, nah ada disiplinnya, dibentuk dalam kegiatan itu. Nah, jadi salah satu kegiatan yang diperankan di OSIS itu adalah kita melakukan perkemahan, ya ada kegiatan-kegiatan lain, lomba-lomba di hari-hari nasional, nah, gitu. Jadi besok kita mulai masuk perkemahan sampai hari Minggu. Karena hari Minggu tanggal jam 7 kita upacara bersama. 17 Agustus. Ada kegiatan lintas alamnya, ada pembinaan kerohanian di dalamnya. Walaupun ada materi-materi murni kepramukaan. Jadi peran OSIS sangat penting dalam menumbuhkan jiwa nasionalis di dunia pendidikan, baik di tingkat menengah, tingkat menengah pertama maupun tingkat menengah atas. Jadi baik, terima kasih Pak. Memang berarti ada kegiatan dari OSIS yang memang menunjang ya untuk membangkitkan atau menumbuhkan jiwa nasionalis. Terutama salah satunya program tadi. Saya tambahkan lagi bahwa kita sekarang ada pemilihan pengurus OSIS baru tahun pelajaran 2025-26. Mekanismenya kita lakukan musyawarah untuk mufakat. Ada tahapannya. Misalnya
penjaringan calon. Penjaringan calon. Ya. Kemudian tahapan berikut setelah terjaring calon, ada penyampaian visi misi programnya. Oke, ya. Nah, ini melatih mereka. Iya, betul. Nah, melatih mereka bagaimana ke depannya mereka nanti di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun di lingkungan kemasyarakatan itu bisa. Setelah itu pemungutan suara. Habis pemungutan suara, penghitungannya. Tahapannya dibentuk sama dengan pemilihan. Iya, betul. Sama dengan pemilihan berarti Pak. Iya. Nah, demokrasi benar-benar tenang. Nah, di situ menumbuhkan salah satu jiwa nasionalis. Kalau kalah ya harus benar-benar jiwanya siap. Betul. Nah, gitu. Oke, baik, berarti memang cukup banyak ya berarti ya. Ya, sudah menanamkan dari kayak demokrasi, mulai dari kayak pemilihan tadi, mulai dari Pentahapan penjaringan sampai penjaringan ke calon, pemilihan ya. Penyampaian misi-misi program kerja seperti apa dia ke depannya. Jadi memang melatih anak untuk semakin berani ya, maksudnya pede untuk tampil di depan umum. Kita dulu kan tidak seperti itu tuh. Iya. Kita mungkin kumpul sedikit kamu ketua OSIS, ada gurunya di situ, ya itu sudah. Iya. Sekarang tidak, benar-betul tahapan demokrasi kita lalui. Dilalui semua ya. Oke. Baik. Lalu tanggapan, mungkin pernah mendapatkan tanggapan dari siswa atau bagaimana soal tanggapan nasionalisme seperti apa? Maksudnya mungkin salah lalatnya mungkin bagaimana cara kita para pendidik ini untuk membungkus kegiatan nasionalisme ini biar lebih tertarik untuk para generasi muda. Itu. Silakan ada. Oke, jadi cara kami pendidik ya, biasanya kita salah satu yang pertama yang saya jelaskan itu mengintegrasikan jiwa nasionalisme ini masuk ke dalam pendidikan pembelajaran. Jadi hal yang kita lakukan adalah membuat pembelajaran itu seefektif mungkin supaya disukai oleh anak-anak. Itu salah satu cara kita. Jadi setiap guru saya selalu sampaikan kita harus punya banyak inovasi untuk setiap pendidik. Jadi pembelajaran itu tidak seperti zaman dulu ya kita monoton ya, ceramah dan lain-lain. Tapi sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak supaya ada jiwa nasionalisme itu ya dari pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Contoh mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sekarang. Itu kita ajarkan mereka bagaimana bergotong royong. Nah, misalnya ada materi itu bergotong royong. Nah, biasa kalau zaman dulu mungkin kita langsung ceramah tuh bergotong royong tuh ini definisinya. Tetapi zaman sekarang anak-anak nggak suka terlalu yang ceramah teori, tapi maunya kita langsung praktek. Nah, jadi walaupun kita kasih materi, tapi kita mempraktekannya langsung di depan kepada mereka. Ini loh cara kita bergotong royong dan lain-lain. Kemudian ada juga mungkin kita di mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin kita juga ajak mereka untuk punya kreativitas atau kreatif bagaimana mereka membuat puisi tentang cinta tanah air. Jadi secara tidak langsung mereka sudah ada sesuatu yang sudah ada dalam diri mereka, mereka kreatif begitu. Jadi kita untuk pembelajaran sekarang berbeda dengan yang sebelumnya kurikulum merdeka, artinya anak-anak harus merdeka dalam belajar, jangan diatur sama bapak ibu gurunya, harus sesuai dengan metodenya ini. Tapi sekarang kan kita melihat anak-anak, oh ini kita pakai metode yang ini, karena dalam satu kelas jujur misalnya ada 20 siswa, itu mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Ada anak yang suka ceramah, tapi ada anak yang nggak suka ceramah, mestinya teori, tapi dia maunya pengen langsung praktek. Nah, ini bagaimana para pendidik membuat pembelajaran yang inovatif mungkin untuk menarik perhatian anak-anak untuk mau belajar gitu. Jadi secara tidak langsung itu mereka sudah ada sikap yang baik begitu dalam menerima pembelajaran yang ada. Jadi itu ada beberapa hal, ada semua mata pelajaran kita gunakan, tapi itu dalam hal mereka kerja kelompok, bekerja sama, kemudian bagaimana mereka juga menghargai pendapat teman atau orang lain ya. Jadi dari hal-hal banyak mengajarkan mereka, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan
secara tidak langsung mungkin mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya itu sudah menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, tapi sebenarnya mereka sudah melakukannya. Jadi kita bentuk kelompok, ada bagaimana mereka berpendapat, kemudian mereka juga menghargai pendapat teman, seperti itu, menerima pendapat orang lain. Dan seperti yang tadi juga disampaikan Pak Jun, bahwa kita harus membuat anak-anak untuk senang, maksud menerima pelajaran. Jangan membuat mereka sampai tertekan dan lain-lain, karena biasa kalau sering ditekan mereka jadi malas kan. Beda kita zaman dulu dengan zaman sekarang. Anak-anak modern kan mereka lebih suka belajar sendiri dibanding kita dulu. Jadi mereka sekarang sudah bisa punya HP, mereka sudah bisa cari informasi. Kita baru sampaikan materi ini, mereka sudah tahu tuh. Ini nanti belajarnya ini. Jadi betul. Kita guru-guru pendidik harus lebih lebih banyak menyiapkan diri. Karena anak-anak sekarang lebih kritis dibandingkan kita sebelumnya. Jadi kalau guru hanya masuk terus mengajar dan selesai, nggak akan berkembang. Tapi kita sebagai guru sebelum masuk dalam kelas, kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik sehingga benar-benar pembelajaran itu bagus untuk anak-anak dan juga kita juga secara pendidik kita juga puas begitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang tadi ada kalimat yang menurut saya cukup menarik ya, dari mana kurikulum merdeka itu memang untuk memerdekakan para pelajar ya. Merdeka untuk belajar dan saya tambahkan ya. Oh iya, boleh Bapak. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kan kita sekarang walaupun sekarang mau dikembangkan lagi kurikulumnya menurut ini kurikulum baru ini bukan kurikulum baru sih, tapi pengembangan betul. Itu kan kita sebelumnya di kurikulum Merdeka Belajar ini ada 6 dimensi pilar profil Pancasila. Ada nilai keimanan, ada berpikir kritis, begitu. Ada gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, itu terimplementasi dalam tiap mata pelajaran. Saya mata pelajaran IPA. Bagaimana di materi yang saya sampaikan ini ada nilai gotong royongnya, ada nilai kreatifnya, ada nilai kemandiriannya. Ada nilai keimanan. Itu dinampakkan oleh setiap dalam proses belajar. Setiap mata pelajaran. Jadi itulah dunia pendidikan membungkus, membingkai peserta didik dengan jiwa nasionalis, menumbuhkannya di situ. Salah satunya. Gitu. Oke, baik. Berarti memang ini ya, karena sudah kurikulum merdeka ini memang diperuntukkan untuk membungkus semua mata pelajaran supaya menambah ada mengimplementasikan 6 dimensi profil Pancasila. Profil Pancasila tadi. Ada nilai keimanan, mandiri, gotong royong, kreatif. Itu. Oke, baik. Lalu kan kita tidak mungkin ya, karena sekarang kita udah di dunia era digital, teknologi sudah mulai maju. Nah, mungkin bagaimana sih cara kita memanfaatkan teknologi dan edukasi untuk mengenalkan nasionalisme? Mungkin dari sudut pandang para pendidik seperti itu. Bagaimana? Memperkenalkan cara memanfaatkan para pendidik ini untuk teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk edukasi seperti itu. Mungkin ada kalau untuk kita karena sekarang eranya sudah lebih maju ya dibanding sebelumnya. Jadi di sekolah kami, khusus ke sekolah kami karena memang ambil contoh di sekolah kami lah lebih ini karena kalau di sekolah lain kan nggak tahu. Masih belum tahu juga. Jadi kalau di sekolah kami dalam memanfaatkan era digital sekarang itu dalam proses pembelajaran biasanya itu kita dalam mengajar ya untuk pendidik itu kita menggunakan namanya PowerPoint, semua kita siapkan. Kemudian ada namanya LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Jadi karena waktu sekarang juga kan 1 jam untuk SMP itu 40 menit. Oh. Nah, bagaimana kita mendesain supaya teknologi itu juga bisa masuk.
Ya, jadi salah satunya biasa kalau kita kasih bentuk kuis, kuis memperkenal latihan-latihan soal berupa kuis, itu mereka menggunakan HP mereka sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah memperkenalkan bahwa ini di era modern, nggak lagi kita tulisnya lebih banyak. Iya, betul. Kan? Jadi kita selesai menjelaskan, langsung tuh kita sudah kirim link atau apa, mereka langsung kerjakan. Tapi tantangan kami karena juga di sekolah kami khususnya SMP Barapen ini nggak terlalu banyak yang kami lakukan karena kebetulan anak-anak kami ini kebanyakan dari pegunungan, dari pinggiran. Tidak semuanya di dalam. Tidak semuanya memiliki, walaupun sudah era digital, tidak semua tapi memahami seperti itu. Tidak semua memahami, dan juga ada beberapa yang juga nggak diberikan handphone dan lain-lain. Nah, itu kita cari ide yang lain bagaimana cara memperkenalkan atau mengedukasi mereka lewat media sosial. Jadi saya selalu waktu masuk pembelajaran saya selalu bilang sama mereka, kalian yang masih di era sekarang tidak boleh kalah dengan orang-orang tua zaman dulu. Ya, karena mereka sekarang orang tua zaman dulu saja yang masih hidup ya, mereka sudah tahu tuh gadgetnya, main WhatsApp, lain-lain, Instagram, bahkan mereka sudah bisa punya Facebook dan lain-lain. Apalagi kalian zaman sekarang, mereka seperti kayak tidak terlalu paham gitu. Nah, tapi dalam sekolah kami kita ada pembelajaran komputer sebagai pembelajaran tambahan kepada mereka, di mana saya selalu bilang sama gurunya, ayo ajarkan mereka bagaimana, bukan teori ya, kalau komputer kita ajarkan mereka bagaimana nanti ke depannya sudah bermasyarakat mereka bisa bekerja dengan baik. Karena anak-anak sekarang kan kalau pegang HP disuruh ketik ini pun nggak bisa. Tapi di komputer kan kita ajarkan mereka bagaimana mereka mengetik, kemudian mereka membuat, saya bilang ajarkan hal-hal yang nanti digunakan nanti di luar ketika mereka sudah selesai dari sini. Jadi untuk di sekolah kami belum terlalu banyak kami gunakan, tapi saya mengajak guru-guru untuk ayo kita berinovasi. Kalau nggak punya ini ya masih ada hal lain yang bisa kita gunakan supaya membuat anak pembelajaran itu lebih aktif, lebih hidup. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin kita pendidik harus lebih kreatif. Kalau nggak punya handphone ya bukan berarti kita nggak belajar kan? Iya, betul. Harus kita cari alternatif lain ya. Nggak harus terpaku pada digital juga. Jadi sebenarnya kalau digital ini sekarang kalau saya lihat ada sisi positif, ada negatif, tergantung kita yang menggunakannya. Ya, jadi kalau positifnya menurut saya yang saya rasa itu lebih banyak. Iya, lebih banyak ya positifnya. Negatifnya yang tergantung lagi. Iya, betul. Iya. Lalu mungkin kalau boleh tahu nih responnya setelah anak-anak diberi pengetahuan soal digitalisasi tadi itu seperti apa? Apakah semakin menarik untuk ingin belajar lagi atau bagaimana? Ya, mereka itu sebenarnya senang ya ketika kita memberikan sesuatu yang baru. Mereka itu senang. Mereka selalu cerita, Ibu kami tuh kalau di gunung tuh nggak ada begini-begini, kami tuh sekolahnya jarang-jarang gitu. Jadi mungkin awal sekolah seperti Pak Jun, kami berdua mereka selalu kalau izin pulang bisa seminggu baru balik. Ya, karena mungkin sudah terpola itu dari sananya. Jadi itu yang saya bilang pembelajaran itu harus dari dini, dari keluarga ya, seperti Pak Jun sampaikan, harus dari dini karena kejadiannya ketika masuk di SMP-nya kami karena mungkin sudah terpola sebelumnya. Ya, jadi izin Ibu kami pulang ya lihat keluarga gini-gini. Nanti sampai 1 minggu, ada yang berbulan-bulan. Ada berbulan juga. Ya, jadi itu yang kami lihat di sekolah kami. Mungkin di sekolah lain mungkin berbeda karena mereka di kota, tapi karena memang fokus sekolah kami pembina yayasan kami ya 90% kan itu siswa dari luar. Dari luar. Anak asli Papua. Anak asli Papuanya semua. Dari pegunungan. Visi dari pembina yayasan yang memang bukan hanya membuka gereja, membuka sekolah, tetapi bagaimana supaya mereka itu diajarkan dengan baik. Jadi kami fokusnya ke anak-anak yang di pedalaman ya. Jadi dari Arfak. Jadi mereka banyak hal yang mereka ketika masuk di sekolah kami mereka rasa itu baru. Kalau kita di kota rasa itu udah biasa. Tapi kalau mereka baru masuk, Ibu ini kayak saya belum bisa gini-gini. Padahal menurut kita itu kan sudah biasa gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata di Indonesia khususnya kita daerah Papua
kita tidak boleh nyaman dengan karena kita di kota, tapi coba kita kembali lihat ke daerah-daerah pedalaman. Ada hal-hal menurut kita yang sudah biasa, belum tentu menurut mereka itu sudah biasa. Betul. Salah satu contoh ya upacara bendera. Oh iya. Selalu kami komunikasikan, mereka itu nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya pun masih istilahnya belum bisa. Mungkin kan di sana juga begitu. Kemudian mereka juga jarang upacara. Oh gitu ya. Tapi ketika mereka di sini kita ajarkan, mereka mau ya. Mereka rasa itu sesuatu kayak penggerek bendera, itu rasa sesuatu yang baru bagi mereka. Iya, kita istilahnya terus mengabdi, memberikan diri sebagai pendidik, bahwa itu jiwa nasionalisme kita. Tetap kita bimbing mereka sampai bisa, dan untuk kita mengedukasi mereka melalui digital itu mereka sangat senang. Mereka malah bikin, Ibu jangan kasih kami tulis banyak-banyak gini, harus gitu. Jadi ada guru-guru tertentu yang mereka sering bilang sama saya, ibu ini suka ini mereka selalu curhat. Saya bilang saya nggak langsung tegur, tapi nanti di pertemuan atau rapat guru saya selalu sampaikan, karena anak-anak sekarang beda dengan kita. Iya, lebih zaman dulu ya. Kalau dulu kita sukanya menulis, sekarang anak-anak lebih suka kalau tugas langsung tuh di link gini daripada ditulis panjang. Iya, ya berarti lebih praktis mungkin ya. Praktis sebenarnya. Saya tambahkan ya sedikit. Selain penggunaan digital ini dalam kegiatan proses belajar mengajar, selain tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Delmi, bahwa kita menggunakan sekarang program Ibu Kepala Sekolah adalah wajib kita menggunakan PowerPoint. Wajib menggunakan PowerPoint. Ya, karena beda kita mulut ini bicara-bicara, ketimbang anak-anak sudah lihat apa yang kita sajikan ada di ada depan. Langsung di depan. Iya, betul. Apalagi dipakai warna yang menarik. Menarik ya. Gitu. Anak-anak. Selain itu kita buat video. Ya. Nah, ini pengaruh digital dalam buat video. Betul. Karena selain dalam bentuk kalimat, tapi ini kalau video itu kan sudah dalam bentuk praktek perlakuan. Betul, ya. Lebih menarik lagi. Karena sudah ada perlakuan, ada kegiatan yang dibuat dalam tujuan pembelajaran di situ. Nah, kayak di sejarah misalnya. Di sejarah ataupun di IPS. Ya, kita tentang perang kemerdekaan atau G30 PKI. Kita putarkan video. Nah, inilah masa perjuangan itu. Serangan umum 31 Maret. Kita putarkan film serangan umum. Luar biasa. Jadi itu menumbuhkan salah satu jiwa nasionalisme. Luar biasa mereka. Mereka terharu, bukan main. Nah, karena dengan pengorbanan para pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan dengan jiwa dan raga kita. Nah, gitu. Semua diam mendengar alur film itu. Dan mata-mata pelajaran lain menurut teknologi kepentingan dari mata pelajaran dan materi yang disajikan. Betul. Ya gitu. Oke, baik. Berarti memang sudah mulai mendekati ke era digital dan kita sudah mulai. Anak-anak lebih semangat lagi untuk lebih belajar. Semangat, ya? Beda memang. Ya, yang nampak ketimbang kita menyajikan dalam bentuk kalimat atau wawancara atau ceramah. Iya, banyak teori mungkin malah. Teori. Bikin anak makin. Iya. Sekarang di SMP Barapen, di SMA, atau bahkan di SD itu kita SMP itu sudah siap di dalam kelas. 4 infokus. Bukan mati fokus. Di tiap kelas ada, kan kita ada 4. Tiap kelas ada sudah siap. Guru menggunakan atau tidak itu siap di dalam kelas. Tetap udah di dalam kelas. Tapi oleh kepala sekolah wajib. Diwajibkan. Ya. Wajib harus PowerPoint. Nah, begitu guru berkreatif karena beda suasana belajarnya beda. Betul. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Memang menarik ya sekarang untuk mengetahui perkembangan dalam dunia pendidikan ya. Ya, penggunaan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Betul. Sangat menunjang, sangat luar biasa. Saya tambahkan sedikit ya. Iya, boleh. Untuk pendidik-pendidik mungkin kalau ada beberapa yang di kota ya, di luar kota, mungkin ada tuh banyak yang bilang, Ibu kami nggak punya lab tuh, nggak punya
nggak punya lab komputer, lab IPA dan lain-lain, kami nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sebenarnya itu tergantung kembali kepada pendidik. Kalau saya secara pribadi, kita di SMP Barapen ini kita masih dalam tahap pengembangan. Jadi memang kita sudah ada ruang untuk lab IPA, tapi untuk fasilitasnya itu peralatannya belum. Tapi itu tidak membuat kita jadi nggak usah tuh praktek dan lain-lain. Ya, kita bisa mencari praktikum yang lebih gampang, yang bisa yang sesuai dengan materi kita. Biasanya kalau saya nggak kasih praktek, saya ambil di YouTube. Cara kan sudah ada kan dari tahap-tahap sampai hasil. Jadi sudah ada semua. Saya tidak mempraktekannya secara langsung, tapi mereka bisa lihat di video itu. Karena di buku kurikulum sekarang itu, kalau saya lihat ya itu lebih cocok kalau di Jakarta ya digunakan. Tapi kalau kita di daerah sini, apalagi anak-anak sekarang kan lihat, aduh ibu ini apa namanya ya. Jadi biasanya tuh saya bilang ayo kita buka di YouTube, cari itu semua sudah ada di YouTube. Tinggal dilihat kan ada beberapa guru yang sudah biasa buat praktikum dan lain-lain. Jadi saya bilang itu tidak membatasi kita untuk belajar. Jadi belajar itu bisa dengan banyak cara. Nggak harus saya nggak punya lab, nggak bisa praktikum, saya nggak punya ini. Jadi akhirnya nggak membuat kita kreatif. Jadi biasa kalau saya kan ngajar IPA, kalau misalnya nggak ada pipet tetes, nggak ada gelas kimia, saya bisa gunakan alat-alat yang nggak ada mikroskop. Ya kita bisa ciptakan mikroskop sendiri menggunakan cermin. Jadi saya ibu memang bisa mikroskop seperti ini, sebenarnya seperti ini sudah. Jadi itu hal-hal yang sederhana, tidak membatasi kita untuk berkreasi. Betul. Harus kita jangan karena pemerintah belum menyediakan ini, harus kita juga menyediakan sebagai bentuk kita juga bangga terhadap Indonesia, dan kita juga bangga bahwa ada di sini. Jangan selalu tuh kita mengeluh nggak ada ini nggak ada itu. Padahal sebenarnya kita diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa. Kalau nggak ada ini, kita harus berpikir Tuhan gimana caranya ini saya ngajar. Jadi kita nggak boleh apa adanya. Gitu mengajar ya apa adanya. Ya memang keadaan saya seperti ini, tapi harus kita memberikan sesuatu yang lebih. Menurut saya itu sesuatu yang sudah ada dalam diri jiwa kita, bahwa saya harus memberikan sesuatu yang lebih. Kalau saya nggak punya ini, saya punya ini. Harus ini, ada alternatif. Harus alternatif lain. Betul, jadi jangan saya selalu lihat kalau biasa ikut rapat-rapat, ibu sekolah kami tuh nggak punya ini, nggak punya. Sebenarnya lebih banyak pengeluhan, akhirnya kita nggak bangkit-bangkit. Istilah orang kita sudah merdeka tapi tetap seperti nggak merdeka gitu. Merdeka itu kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita mengaturnya, mempersiapkan diri. Kita harus berpikir. Jadi guru itu sebenarnya punya peran yang sangat banyak di dalam dunia pendidikan. Nggak hanya datang mengajar, tapi kita juga harus mempersiapkan diri. Besok kalau pertanyaan seperti ini, jadi guru itu juga benar-benar mempersiapkan diri, karena guru juga bukan maha tahu segalanya kan. Betul. Jadi dia juga perlu belajar. Maka saya selalu memberikan inspirasi bagi anak-anak. Bapak ibu guru aja mau mengajar, itu harus persiapkan diri. Apalagi kalian siswa-siswi. Ya toh? Artinya kalau ke sekolah harus belajar. Nggak hanya datang bawa buku. Ada tuh yang bawa buku pulang kosong, nanti besok ditanya sudah tidak tahu. Gitu. Jadi tapi sekarang karena kita sering tanamkan seperti itu, mereka mulai sedikit demi sedikit. Ya jadi walaupun ada yang waktu dari kampung mungkin belum bisa membaca, itu kejadian ada di sekolah. Ada di kita. SMA masih mengeja, dan itu sebenarnya ada. Ada kita. Kalau pemerintah lihat itu seharusnya diperhatikan lebih lagi. Khusus untuk sekolah-sekolah pedalaman. Itu harus diperhatikan, karena ketika mereka masuk SMP banyak sekali yang belum bisa membaca. Nah itu kita mau bagaimana? Materinya nggak bisa masuk karena dia nggak bisa baca. Betul. Nah, tapi itu tidak membuat kami guru-guru SMP Barapen khususnya itu, sebenarnya kita tidak boleh patah semangat. Pembina yayasan selalu bilang harus buat bagaimana caranya dia bisa baca. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa baca. Kalau nggak bisa, ibu gurunya aja yang keluar gitu. Jadi kita memanusiakan manusia. Berarti kalau nggak ada tantangannya, gurunya biasa-biasa saja. Jadi memang awal kami berdiri
SMP Barapen ini memang masuk itu banyak sekali yang belum bisa baca. Jadi kita buat pembelajaran sore, pembinaan lagi untuk mereka, dan puji Tuhan setelah mereka tamat semua sudah bisa. Sudah bisa baca. Ya, karena memang target kami harus ya. Jadi dari pribadi kami juga memaksakan diri, mereka juga dituntut untuk harus berusaha. Kalau Bapak Ibu guru bisa berusaha untuk kamu untuk dirimu sendiri ya harus lebih lagi. Betul. Ya, jadi kita tidak hanya bisa memperhatikan di kota saja, betul, ya, tapi harus lebih ke pedalaman. Cerita sedikit ya, saya boleh. Dulu dari Indonesia Cerdas, saya dari Yayasan Indonesia Cerdas itu kita dikhususkan untuk daerah Papua. Sampai saya bertanya kenapa khususnya daerah Papua gitu. Ternyata setelah saya masuk di dalam yayasan itu, ternyata disampaikan bahwa di pedalaman-pedalaman itu banyak anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa tulis, padahal usia mereka sudah 17 sampai 18 tahun. Nah ini yang harus juga dilihat oleh pemerintah. Jadi ada orang-orang yang bergerak di bidang itu, orang-orang Kristen yang khususnya. Jadi mereka membuat yayasan, ada donatur-donatur bukan dari pemerintah, bukan, tapi dari mereka sendiri, dari gereja-gereja mereka berkumpul. Jadi ya membuat yayasan itu. Maka salah satunya saya dari tahun 2019 saya dikirim ke sini untuk ke pedalaman sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal ada yang membutuhkan di sini, kita pindah di sini. Jadi sekarang banyak tuh yayasan-yayasan Kristen yang membawa guru-guru ke pedalaman Papua. Itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Mereka juga kita diajar juga bagaimana mengabdi di daerah terpencil. Jadi memang itu sangat-sangat ada juga yang sampai meninggal di tempat karena seperti di Asmat ada beberapa teman itu karena malaria. Dan akses untuk ke kota kan agak jauh. Jauh, betul. Sebulan sekali. Jadi kalau sakit malaria yang istilahnya berat, berarti tinggal tunggu. Gitu. Jadi sebenarnya itulah peran guru. Walaupun ya sekarang sudah mulai diperhatikan guru-guru, tapi saya berharap biasanya ya dipandang sebelah mata guru cuma ngajar gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu guru sangat berperan aktif untuk kecerdasan anak-anak. Anak-anak bangsa ya. Pengorbanan ya itu, saya rasa itu pengorbanan. Jadi guru kalau belum sampai ada pengorbanan, menurut saya itu belum dikatakan guru. Belum bisa dikatakan guru ya. Karena guru itu harus berkorban, ya kan, berkorban waktu, bahkan pikiran, tenaga. Ya sampai jangan sampai guru itu depresi ya karena bahkan materi. Materi. Karena saling cintanya dia pada sekolah anak-anak bimbingnya, dia bisa mengorbankan itu. Banyak yang dikorbankan berarti ya yang jadi guru. Beneran. Baik, karena waktu sudah mulai mungkin bisa untuk memberikan pesan atau pesan. Saya karena ini momen terbaik untuk kita bisa pertama untuk yayasan kita, yayasan Barapen Pinuai, Barapen Manokwari. Sekarang kita sekolah yayasan ini membuka dari TK sampai dengan SMA di sementara ini. Dan tenaga pengajarnya itu 90% Nusantara. 90%. 90% ya. Sedangkan siswanya 90% adalah OAP. Jadi ini salah satu jiwa nasionalis yang memang benar-benar terjadi. Betul. Kita di yayasan ini itu visi kita menyiapkan generasi ilahi. Jadi generasi gereja, generasi Tuhan yang excellent, yang unggul. Nah, baik di bidang akademik, berprestasi di bidang akademik maupun dalam jati dirinya. Nah, karakternya dengan bingkai Alkitabiah. Kita memang yayasan bergerak di kekristenan. Begitu. Sudah diuraikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena kenapa? Karena dengan bingkai Alkitabiah, kita hidup di bawah Alkitab, itu betul-betul menunjukkan bukan orang baik, tapi menurut saya kehidupannya
agak lebih baik. Agak lebih baik, ya, betul. Iya. Iya, bukan sempurna, Tapi baik, tapi dia baik, ya. benaran. Iya. Gitu. Sehingga kita dari TK sampai SMA itu dibingkai dengan firman Tuhan. Oke. Gitu. Karena kita yakin dengan firman Tuhan itu kedepannya setelah dia hidup di tengah masyarakat, dia menjadi orang baik. Jadi orang baik ya. Oke, jadi orang yang lebih baik. Iya. Oke, baik. Mari datanglah di TK, SMP, SD, SMP, SMA Barapen. Oke. Untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak bangsa yang luar biasa. Oke. Baik dalam pendidikan secara formal, dalam akademika, maupun dalam karakter. Baik. Saya kira ini apa yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf ada kurangnya. Iya. Kedepannya kita bisa dijadwalkan lagi. Iya. Dijadwalkan lagi untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman, pengalaman di dunia pendidikan. Iya. Saya sudah kurang lebih 35 tahun mengajar. Oke. Iya. Di pendidikan. Ini mereka. Senior iya Bang. 25 tahun cukup panjang berarti kan memang ya sudah. Oke. Saya kira ini mungkin ada tambahan pesan dari mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Tambahan dari saya saja untuk kita sebagai pendidik ya khususnya kita harus terus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme itu dalam diri peserta didik kita bukan dengan teori tapi dengan tindakan. Jadi kita sebagai guru juga harus terus menjadi teladan yang baik karena menurut saya ketika kita memberikan teladan yang baik itu lebih cepat ditiru oleh anak-anak dibandingkan kata-kata belaka toh. Jadi kalau kita menunjukkan sesuatu yang baik dalam diri, bertanggung jawab, disiplin, bahkan hal-hal yang lain kesetiaan, nah itu bisa dilihat oleh anak-anak. Mereka akan saya suka loh sama pribadi guru saya nih, saya pengen seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik tetap semangat memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Itu bukan sebuah beban bagi kita, tetapi itu sebagai panggilan. Menurut saya kita guru itu adalah panggilan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang tentunya berguna bagi bangsa dan negara, berguna juga untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan khususnya untuk sekolah di mana dia ada gitu. Jadi kita tetap sebagai pendidik tidak boleh menyerah kita apapun yang terjadi kita harus tetap siap gitu. Jadi tidak boleh menyerah karena keadaan sekarang mulai membuat guru-guru sudah tidak boleh masuk lagi gini karena alasan ini dan lain-lain yang kita lihat sekarang, tapi itu panggilan kita. Yang sudah diberikan Tuhan sama kita, kepercayaan yang Tuhan berikan, jadi terus kita lakukan yang terbaik bukan hanya untuk bangsa negara tapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih. Lalu mungkin ada closing statement dari Bapak dan Ibu seperti itu, closing statement untuk mungkin untuk dari keluarga siswa atau untuk pemerintah seperti itu. Iya. Jadi tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya dari sisi sekolah, dari sebuah lembaga pendidikan dalam arti sekolah, baik reguler maupun non regulernya. Tapi tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita sekalian, baik keluarga, orang tua, pemerintah terutama, dan apalagi lembaga pendidikan. Jadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita di tengah kehidupan bermasyarakat. Kalau lihat anak sekolah, dia sementara membuat sesuatu hal, sebagai seorang masyarakat ditegur mereka. Jangan dibiarkan. Nah, begitu. Jadi kita tegur. Ada anak di usia sekolah pada saat jam sekolah ada di pasar. Kita tahu kenapa tidak sekolah. Kalau masyarakat punya jiwa seperti itu, dia mengingatkan, saya selalu ditegur oleh orang, saya sebetulnya sekolah. Jadi salah satu, mungkin kan saya guru, tapi alangkah lebih baiknya kita baik masyarakat maupun siapapun dia, ada anak di usia sekolah, jam sekolah, berada di pasar atau di mana, ditegur. Ini bukankah jam sekolah?
gitu. Yeah. Jangan membiarkan mereka, apalagi orang tuanya. Betul. Yeah. Sekira ini yang penting bagi saya di tengah menumbuhkan pendidikan di tanah yang kita cintai, Papua ini, khususnya di Manokwari, Papua Barat, anak-anak kita penting untuk masuk dalam dunia pendidikan, kan di dalamnya banyak hal yang membangkitkan, membuat dia jadi lebih baik. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Sebenarnya sama saja ya. Intinya bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya di lingkungan pendidikan, tapi seperti yang disampaikan Pak Jun bahwa dari sekolah, keluarga, masyarakat itu tanggung jawab kita semua. Kalau kita semua memperhatikan dengan tujuan yang sama, visi yang sama, saya rasa itu akan berdampak lebih bagus lagi. Iya. Jadi tidak kalau di sekolah tanggung jawabnya guru. Tidak, tapi anak itu tanggung jawab kita semua. Jadi jangan melimpahkan semua kepada guru. Nggak bisa baca, guru yang disalahkan. Nggak bisa nulis, guru. Padahal pembelajaran awal itu kan dari rumah. Dari keluarga, lingkungan keluarga. Jadi jangan nggak bisa karena ini guru SD-nya nggak betul, guru SMP-nya nggak betul, guru SMA-nya saling mempersalahkan, melempar kesalahan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kembali ya tanggung jawab kita semua. Betul. Jadi kalau anak seperti itu, ini ya ini hasil dari didikan kita sendiri kan. Dari kita semua. Dari kita semua kan, bukan dari gurunya bukan aja. dari satu pihak saja. Nah, selalu kan dilemparkan ini nih guru SD-nya kurang betul nih, ini guru SMP. Kalau nggak bisa baca ini guru SD-nya, jangan. Ya. Karena pembelajaran setiap anak itu juga berbeda-beda. Nah, seperti yang Pak Jun bilang, kalau misalnya anak nggak sekolah itu kita nggak tegur, nah itu. Kita nggak bertanggung jawab ya. Jadi untuk kita semua masyarakat yang khususnya yang kita tinggal di Papua, kalau lihat anak-anak yang mungkin masih usia sekolah ya seperti itu yang sebagian Pak Jun, ditegur. Karena supaya dia tahu saya ini siswa, saya ini harus belajar. Gitu. Jadi yang ditegur bukan cuma guru tapi ya masyarakat juga lihat. Jangan cuma diam-diam sudah nggak sekolah ya terserah gitu. Jangan. Harus dari hati. Anak ini harus sekolah nih. Gitu. Jadi supaya tidak ada yang ketinggalan jadi tanggung jawab semua, bukan cuma guru ya. Jadi kalau anak nggak bisa baca, tolonglah Bapak Ibu guru jangan dipersalahkan. Itu tanggung jawab kita semua. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu Delmi dan Bapak Jun ya. Terima kasih banyak, dan kita semua jadi semakin sadar bahwa nasionalisme tidak lahir begitu saja, tapi harus ditanamkan, dipelihara dan diwujudkan lewat tindakan nyata. Seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bersama kami dari tadi mendengarkan dialog pagi. Dan saya Ardi Surya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri, dan sampai jumpa kembali di dialog interaktif selanjutnya.